Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Sobat Healthy semuanya? Kembali lagi di podcast Puskesmas Curug, Obrasmas, obrolan edukasi kesehatan masyarakat. Episode kali ini ditemani oleh saya Resi sebagai host dengan tema kita adalah jaga fisik selama mudik ya. Untuk Sobat Healthy semua yang belum memfollow akun sosial media Puskesmas Curug, ada di sini ya. Boleh langsung di-follow ya. Jangan lupa. Oke Sobat, hari ini pastinya kita juga sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah Dr. Wulandari, selaku dokter umum di UPTD Puskesmas Curug. Kita kenalan dulu yuk. Assalamualaikum Dokter Wulan. Waalaikumsalam. Bagaimana dokter kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Alhamdulillah sehat. Dokter kesibukannya apa aja dokter hari ini? Untuk hari ini seperti biasa itu pelayanan di poli umum maupun di poli anak. Oke, jadi ada pelayanan di dalam gedung ya dok ya? Iya betul. Oke, dokter hari ini kita boleh ya sharing ya dok ya, berbagi informasi ya dok ya. Jadi dok sebentar lagi kan kita menjelang Hari Raya Idul Fitri ya dok ya. Jadi tema kita podcast kali ini kita membahas dengan tema jaga fisik selama mudik ya dok ya. Oke, nah nih dokter aku pengen nanya nih dok, sebenarnya apa saja sih persiapan kesehatan yang perlu dilakukan selama kita melaksanakan mudik gitu dok? Yang pastinya kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, contohnya buah-buahan dan sayuran. Gak lupa juga nih kita juga harus perbanyak minum air putih. Contohnya tuh sehari itu 8 gelas. Dan jangan lupa juga nih yang paling utama adalah kita harus meminum vitamin untuk tambahan imunitas kita. Serta jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Oke ya dok. Jadi kalau misalkan dok ternyata kita mudiknya itu masih dalam suasana bulan Ramadan berpuasa, itu berarti bisa dipilih ya waktunya ya dok. Misalkan pada saat berbuka gitu ya dok ya? Iya, atau betul. pada saat sahur. Betul. Jadi pemilihan waktu untuk berangkat mudik juga perhatikan. Jadi jangan sampai salah dalam memilih waktu. Kita juga harus mengukur jaraknya jauh ataukah dekat. Kalau misalkan jarak jauh, kita harus pertimbangkan juga apa saja yang kita perlukan, persiapan apa saja. Persiapan itu harus matang. Jadi nggak hanya mendadak, karena itu nanti akan mempengaruhi dari kondisi fisik kita sendiri kalau yang mendadak itu. Oh gitu. Jadi nah dok, berkaitan tadi jawaban dari dokter nih, sebenarnya perlu nggak sih dok cek kesehatan kita sebelum mudik dok? Oke, pemeriksaan kesehatan sebelum mudik itu sangat dibutuhkan, apalagi nih pada pasien-pasien nih yang memiliki riwayat darah tinggi dan gula, itu harus melakukan medical check up terlebih dahulu. Apakah gula dan darah tingginya terkontrol atau tidak, terutama nih pada orang-orang yang belum pernah melakukan medical check up. Karena untuk penyakit darah tinggi dan gula itu tidak semuanya itu memiliki gejala. Contoh, orang darah tinggi itu nggak semuanya punya gejala pusing. Dan orang yang memiliki gula belum tentu dia kurus. Kurus itu bukan berarti dia memiliki gula, tapi harus dilakukan medical check up. Medical check up-nya bisa dilakukan di mana saja. Di puskesmas bisa, lalu juga di klinik-klinik juga bisa gitu. Lalu pemeriksaan apa aja sih yang perlu dilakukan? Yaitu tensi, gula darah. Lalu kalau misalkan suka pegel-pegel nih, jangan lupa untuk cek kolesterol dan asam uratnya. Nanti kalau misalkan sudah terdeteksi ada satu penyakit, kita bisa mengobati di awal. Jadi tidak terjadi komplikasi. Karena kebanyakan nih orang-orang mudik ini, dia nih sudah tahu penyakitnya itu setelah dia pulang dari mudik. Jadi penata laksanaannya jadi telat seperti itu. Oke, jadi dokter ternyata kalau yang memiliki riwayat penyakit sebelumnya itu memang ternyata penting ya dok ya melakukan cek kesehatan sebelum mudik. Seperti tadi yang disampaikan oleh dokter Wulan, ternyata banyak yang mengetahuinya penyakitnya itu pada saat setelah mudik ya dok ya? Iya betul sekali. Itu malah menyebabkan kayak gimana tuh dok? Jadinya terjadi komplikasi setelah datang, ternyata tensinya sudah sangat tinggi, gulanya sudah sangat tinggi, karena beliau merasa tidak ada gejala sebelumnya. Kalau misalkan orang awam sendiri, kalau gejala diabetes itu orangnya kurus, yang paling sering ditemukan. Kalau enggak dia sering buang air kecil terus, tapi dia itu menganggap bahwa hal itu adalah hal yang biasa.
tapi tidak pernah melakukan screening, sehingga pas dilakukan pemeriksaan ternyata kadar gula darahnya di atas rata-rata seperti itu. Oke, sip ya. Makasih dokter untuk jawabannya. Jadi untuk Sobat Healthy sebelum melakukan perjalanan mudik, baik jarak dekat maupun yang jarak jauh ya dok ya, Iya. jangan lupa lakukan cek kesehatan, boleh di puskesmas atau di klinik dan rumah sakit yang terdekat gitu ya. Nah dokter, untuk pertanyaan selanjutnya boleh ya dok ya? Boleh. Boleh. Nah, bagaimana sih dok sebenarnya cara menghindari kelelahan dan stres selama perjalanan mudik? Karena kan kadang biasanya itu kalau mudik itu pasti macet ya dok ya. Jalur darat, jalur laut kan biasanya juga suka ya seperti itu ya, kecuali jalur udara kan tinggal terbang aja ya dok ya. Betul. Nah gimana sih dok kita kalau misalkan cara menghindari kelelahan itu ada tips and triknya nggak ya? Oke, cara menghindari kelelahan sendiri setiap orang tuh berbeda-beda. Tapi kita lihat dulu dari jarak yang kita tempuh. Kalau misalkan ternyata jaraknya jauh, kita harus mempersiapkan segala satu halnya. Contoh, berbagai orang kan memiliki kebiasaannya masing-masing nih. Contoh, ada yang suka mendengarkan musik, boleh dibantu untuk mendengarkan musik agar tidak bosan, agar tidak ngantuk. Ada juga bisa kalau misalkan ternyata dekat dengan rest area, boleh istirahat dulu 3-4 jam. Jadi nanti bisa fit kembali ketika berkendara. Lalu jangan lupa juga kita harus utamakan keselamatan seperti itu. Jadi persiapan saat mudik itu harus diperhitungkan dengan baik. Seperti itu. Oke, jadi tadi jawabannya juga cara menghindari kelelahan dan stresnya juga sudah dijawab ya dok ya? Iya. Kalau kita sering mendengarkan musik lebih suka itu, silakan sambil mendengarkan musik ataupun melakukan kegiatan yang lainnya supaya untuk mengurangi kejenuhan kita pada saat mungkin macet ya dok ya. Iya. Oke, karena kan itu biasanya sering terjadi pada saat melakukan perjalanan mudik di Lebaran ya. Oke dok. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Dokter Ulan, untuk antisipasi pemudik, biasanya masalah kesehatan apa sih yang sering dialami pemudik dan bagaimana sebenarnya cara mengatasinya? Oke, untuk masalah kesehatan sendiri saat bermudik itu yang paling sering terjadi adalah pasien-pasien datang dengan keluhan mual, muntah, nyeri ulu hati, pusing. Nah, beberapa faktor itu sendiri diakibatkan karena kurangnya istirahat. Kalau misalkan mual muntah sendiri, itu biasanya karena dia gak sarapan dari paginya, jadi karena buru-buru nih mau kejar tiket pesawat, tiket kereta, ataupun tiket kapal, ataupun tiket bus. Jadi karena saking buru-burunya dia jadi lupa sarapan. Jadi sampainya dia di tempat tujuan dia malah sakit seperti mual, muntah, lalu pusing seperti itu. Hal-hal seperti itu harus diperhatikan dari awal. Jadi kalau misalkan mau berangkat mudik, seharusnya kita sudah mempersiapkan waktunya tepat. Lalu kita juga jangan lupakan yang utama adalah sarapan. Jadi kondisi tubuh kita saat sampai ke rumah itu dalam kondisi baik. Jadi ketemu keluarga pun akan jadi sehat. Oke ya, jadi ada memang tipsnya ya dok ya untuk mengatasi masalah kesehatan yang sering dialami pada para pemudik. Biasanya tadi keluhannya mengarah ke lambung ya dok ya biasanya ya. Kayak misalkan mungkin tadi kembung atau mual, muntah seperti itu. Nah kalau misalkan untuk yang sarapannya bisa digantinya pada saat kalau kita berpuasa? Kalau misalkan sarapannya bisa diganti saat sahur. Oke, jadi bisa ya dok ya saat sahur ya. Iya. Jadi jangan sampai melewatkan sahur ya dok ya. Iya, jangan lupa. Oke, sip. Berarti jangan lupa Sobat Healthy, sahur itu perlu ya. Oke. Nah untuk pertanyaan selanjutnya dokter, pertanyaan terakhir ya dok. Iya. Bagaimana sih tips mudik yang aman dan nyaman? Yang biasanya itu kalau kita mudik itu kan pasti bawa keluarga ya. Misalkan menggunakan transportasi ada umum ataupun transportasi yang pribadi ya. Itu kan membawa anak nih, balita lah untuk anak-anak. Bagaimana sih dok sebenarnya untuk tips mudiknya supaya balita dan anak-anak itu pada saat mudik itu dia jadi enjoy gitu dok? Silakan. Jadi tips and triknya kalau misalkan kita mudik bawa anak-anak, kita harus tahu nih anak kita ini usia berapa. Dan kita juga harus tahu nih kebiasaan atau kesukaan anak kita tuh apa. Contoh kalau misalkan anaknya masih menyusu, kita harus siapkan tas untuk khusus susunya sendiri. Lalu kita juga jangan lupa untuk siapkan makanan ringannya, mainannya. Terutama pada orang-orang yang mudik menggunakan kendaraan pribadi nih. Contohnya dia pakai mobil pribadi, kita harus menyiapkan tempat duduk yang nyaman. Untuk anaknya seperti car seat-nya, seperti itu. Jadi nanti saat perjalanan anaknya nggak rewel, tetap nyaman. Lalu harus diperhatikan juga kalau misalkan mudiknya ternyata menggunakan pesawat. Kita harus tahu nih berapa lama di dalam pesawat itu. Apakah pada jam-jam segitu, apakah pada saat jam-jam itu adalah jam-jam tidur anak atau bukan. Kalau misalkan jam tidur anak lebih baik lagi, jadi saat di pesawat anak dalam kondisi tidur, beristirahat. Jadi harus benar-benar diperhatikan waktu saat pemilihan
berangkat mudiknya, seperti itu. Oke, jadi yang perlu diperhatikan ketika kita membawa balita atau anak-anak pada saat bermudik itu adalah waktunya ya dok ya. Iya, betul. Waktunya, lalu kebiasaan mungkin tidurnya, kebiasaan makannya jam berapa, pilihan transportasinya juga ya dok ya. Betul. Jadi memang banyak faktor-faktor yang mempengaruhi dia itu anak atau balita itu pada saat bermudik itu bisa lebih nyaman ya dok ya. Betul. Oke, nah dokter itu tadi beberapa pertanyaannya tadi sudah terjawab semuanya ya dok ya. Mungkin untuk merangkum tema kita hari ini yaitu jaga fisik saat bermudik. Mungkin dari dokter Wulandari boleh rangkuman dari episode kita hari ini. Untuk jaga fisik selama mudik ini yang perlu diperhatikan adalah yang utama adalah kesehatan kita, yang kedua adalah pemilihan waktu untuk berangkat mudiknya, yang ketiga adalah jangan lupa untuk istirahat karena istirahat adalah yang utama gitu. Oke, jadi rangkuman episode podcast kita hari ini di Obras Mas, obrolan edukasi kesehatan masyarakat dengan tema jaga fisik selama mudik tadi sudah dirangkum ya dok sama dokter Wulan. Jadi bagi sobat healthies yang mau bermudik jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa cek kesehatan juga ya dok ya sebelum bermudik. Lalu jangan lupa juga pilihan-pilihan waktu yang tepat pada saat membawa balita dan anak pada saat bermudik gitu ya dok ya. Oke, baik sobat healthies, terima kasih mungkin untuk episode kita hari ini cukup sudah. Pastinya nanti kita ketemu lagi dengan episode yang selanjutnya yang pastinya sama menariknya dan juga pastinya ada narasumbernya yang memang sudah ahli di bidangnya gitu ya dok ya. Sebelumnya kita juga mengucapkan terima kasih ya untuk Dokter Wulan sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita hari ini. Terima kasih dokter. Sama-sama. Semangat terus kerjanya ya dokter ya. Iya. Oke, mudik nggak dok hari ini? Mudik. Oh mudik, oke ya. Mudik jarak jauh, jarak dekat dok? Dekat. Jarak dekat, oke. Baik sobat healthy semuanya, jangan lupa yang ingin bermudik jaga kesehatan dan juga jangan lupa cek kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat. Kami dari Obras Mas, obrolan edukasi kesehatan masyarakat mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bye-bye, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Sobat healthies, jangan lupa yang belum memfollow akun sosial media Puskesmas Curug ada di sini ya. Dadah. Jangan lupa di follow. Tring tring.